touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Materi distribusi peluang, yaitu materi yang pertama ada definisi peubah acak. Jadi definisi peubah acak itu bisa diibaratkan, misalkan E adalah sebuah percobaan dengan ruang sampel T, sebuah fungsi X yang memetakan setiap anggota T merupakan bagian dari anggota dari T besar dengan sebuah bilangan real X dalam kurung T dinamakan peubah acak. Lanjut, peubah acak itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada peubah acak diskrit. Bisa diperbesar terlebih dahulu. Peubah acak diskrit. Jika daerah hasil merupakan himpunan bilangan real yang terhingga. Contoh, misal ada sebuah percobaan melantunkan dua buah koin secara bersamaan. Maka ruang sampel yang mungkin terjadi himpunan dari T itu sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Terus, maka peubah acak X dinyatakan dengan banyaknya kemunculan angka. Yang pertama itu untuk T yang bagian dari G dan G ini dipetakan ke nilai 0 karena bagian dari G dan G ini sama dengan 0 karena titik G dan G ini tidak mengandung angka sama sekali. Terus yang kedua, ada kemungkinan kedua itu untuk T bagian dari G dan A dipetakan ke nilai A. Nilai X, G, dan A itu sama dengan 1 karena titik G dan A itu mengandung satu angka. Untuk yang ketiga, untuk T yang A dan G dipetakan ke nilai A. Nilai dari A dan G ini sama dengan 1 karena sama kayak yang tadi G dan A karena titik A dan G itu mengandung satu angka. Dan yang keempat itu ada untuk untuk nilai T yang nilai yang A dan A dipetakan ke nilai A. X bagian nilai dari G dan A itu sama dengan 2 karena titik A dan A itu mengandung 2 angka gitu. Karena ini ada sedikit typo, ini harusnya A dan A sama dengan 2 karena titik A dan A itu mengandung 2 angka. Karena daerah hasil yang tadi kita sudah lihat A dan di antara A, B, dan C ini, A, B, C, dan D ini nih, itu ada 3 angka yaitu angka 0, 1, dan 2. Maka X merupakan peubah acak diskrit. Terus yang kedua itu ada peubah acak kontinu. Jika daerah hasil merupakan sebuah interval pada garis bilangan real. Contoh, misal ada sebuah percobaan memiliki batu yang ada di sekitar unikom secara acak. Maka ruang sampel yang mungkin terjadi dalam gram ini diartikan atau dikonversikan ke dalam gram itu. T sama dengan batu 1, batu 2, batu 3 hingga batu ke 1000. Maka peubah acak X dinyatakan dengan berat batu. Jika kita asumsikan bahwa berat batu yang terambil tidak ada yang kurang dari 10 gram dan tidak ada yang lebih dari 1000 gram, maka daerah hasil sama dengan X 10 kurang dari X kurang dari 1000. Maka nilai X ini merupakan peubah acak kontinu. Lanjut, misalkan X adalah peubah acak diskrit dengan nilai-nilainya itu X1, X2, X3 hingga nilai yang terhingga Xn di sini ya. Untuk setiap peubah acak tersebut memiliki nilai peluang yaitu P dalam kurung XI sama dengan P dalam kurung X sama dengan XI. Nilai P X1 ini harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu ada P dalam kurung XI kurang dari lebih dari 0 untuk setiap I-nya. Terus yang kedua itu ada sigma N I sama dengan 1. P dalam kurung X sama dengan itu nilainya itu harus 1. Bisa dilanjut. Perhatikan hasil percobaan melantunkan 2 buah koin. Jika X menyatakan banyaknya kemunculan angka, jika kita menentukan peluang dari setiap peubah acaknya, pasangan nilai-nilai variabel acak X dengan probabilitas dari nilai X P sama dalam kurung X sama dengan X disebut distribusi peluang yang dapat digambarkan berikut. X sama dengan X 0, 1, 2 P dalam kurung X sama dengan X 1/4, 1/2, dan 1/4. Maka ketika dinyatakan berapa peluang kemunculan angka dari hasil lantunan 2 buah koin ini, itu secara bersamaan maksimal nilainya itu adalah 1. Maksimal 1 adalah P dalam kurung X
kurang dari 1 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0 ditambah dengan PX sama dengan 1. Maka hasilnya itu bisa kita lihat dari yang tadi rumus kita ini, bisa kita ambil 1/4 ditambah 1/2 sama dengan hasilnya 3/4. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan kembali definisi fungsi densitas ya. Bisa misalkan X adalah kubah acak kontinu yang didefinisikan atas himpunan bilangan real. Sebuah fungsi disebut fungsi densitas dari kubah acak X jika nilai-nilainya fx memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, fx harus lebih dari 0 untuk nilai x bagian dari sigma minus sigma hingga sigma. Yang kedua itu ada fx dx sama dengan harus 1 nilainya. Untuk setiap a, b dengan minus sigma kurang dari a kurang dari b kurang dari sigma, maka p sama dengan a kurang dari x kurang dari b tutup kurung sama dengan fx dx. Jika di sini juga ada pernyataan jika x adalah kubah acak kontinu a dan b adalah dua konstanta real dengan a kurang dari b, maka p nilai a itu kurang dari x kurang dari b dikurang dengan sama dengan p a-nya itu kurang dari x kurang dari b sama dengan p a kurang dari x kurang dari b sama dengan lagi p dalam kurung a kurang x kurang dari b. Bisa dilanjut ya. Ini ada contohnya, contoh diketahui fx sama dengan kx2 0 kurang dari x kurang dari 2. Terus tentukan di sini kita disuruh tentukan nilai k agar fx merupakan fungsi densitas dari x. B, hitung p dalam kurung min 1 kurang dari x kurang dari 1. Jawabannya itu yang pertama a. Sifat pertama dari sifat-sifat fungsi densitas dipenuhi jika k lebih dari 0. Di sini kan ada sigma kurang dari dan sigma yang ini ada min sigma dan sigma, Terus fx dx sama dengan 1 dikonversikan ke k sama dengan 3/8. Yang B, maka peluang minus 1 kurang dari x kurang dari 1 adalah p dalam kurung minus 1 kurang dari x kurang dari 1 sama dengan 3/8 x kuadrat dx sama dengan 1/8. Lanjut, definisi di sini juga ada definisi kembali. Definisi misalkan x adalah kubah acak. P didefinisikan sebagai fungsi distribusi kumulatif atau fungsi distribusi saja dengan fx sama dengan px kurang dari x. Maka untuk x kubah acak diskrit, fungsi distribusinya adalah fx sama dengan sigma u kurang dari x p dalam kurung u. Contoh, perhatikan percobaan melantunkan dua buah koin sekaligus. X adalah menyatakan kemunculan angka, tentukan fungsi distribusinya. Di sini kita langsung jawab untuk x kurang dari 0 maka fx sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari x kurang dari 1 maka f0 sama dengan sigma u kurang dari 0 p dalam kurung u sama dengan p dikali dengan 0 sama dengan 1/4. Untuk 1 kurang dari x kurang dari 2 maka f1 itu sama dengan sigma u kurang dari 1 p dalam kurung u sama dengan p 0 p dikali dengan 0 ditambah p dikali dengan 1 sama dengan 1/4 tambah 1/2 sama dengan 3/4. Untuk 2 kurang dari x maka f dikali dengan 2 sama dengan sigma u kurang dari 2 P dalam kurung U sama dengan P dikalikan dengan 0 ditambah P dikalikan dengan 1 ditambah P dikalikan dengan 2 sama dengan 1/4 ditambah 1/2 ditambah dengan 1/4 sama dengan nilainya 1. Pada slide ini dijelaskan tentang fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak X. Fungsi distribusi kumulatif atau fx menunjukkan peluang bahwa nilai peubah acak X kurang dari atau sama dengan X. Jadi, fungsi distribusi dari X adalah fx 0 untuk X kurang dari 0, fx 1/4
untuk 0 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari 1. Fx sama dengan 3/4 untuk 1 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari 2. Fx sama dengan 1 untuk X lebih besar atau sama dengan 2. Artinya, peluang kumulatif X sampai nilai tertentu. Jika kita memiliki fungsi distribusi, maka jika ditanyakan peluang, rumusnya PA lebih kecil dari X, lebih kecil atau sama dengan B, sama dengan Fxb dikurangi Fxa. Contoh soalnya, diketahui fungsi distribusi dari peubah acak X berbentuk Fx sama dengan 0, yaitu X lebih kecil dari 0, Fx 1/2 0 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil dari 2. Fxx sama dengan 5/6, yaitu 2 lebih kecil atau sama dengan X, X lebih kecil dari 3. Fxx 1 sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi disuruh tentukan fungsi peluangnya. Jadi jika kita memperhatikan Fxx ada 3 titik yang discontinue, yaitu X sama dengan 0, 2, dan 3. Ketiga nilai itu merupakan nilai X yang mempunyai peluang positif. Selanjutnya, menghitung peluang tiap nilai. Jadi untuk X0, di mana P0 sama dengan Fx0 dikurangi Fx0 kurang, sama dengan hasilnya 1/2. Artinya, peluang X sama dengan 0 adalah 1/2. Untuk X sama dengan 2, di mana P2 sama dengan Fx2 dikurangi Fx2 kurang, maka P2 5/6 dikurangi 1/2, yang dimana hasilnya 1/3. Jadi peluang X sama dengan 2 adalah 1/3. Dan untuk X3, dimana Fx3 dikurangi Fx3 hasilnya sama dengan 1/6. Jadi peluang X sama dengan 3 adalah 1/6. Jadi fungsi peluangnya adalah Px sama dengan 0 atau 1/2, Px sama dengan 2 hasilnya 1/3, dan Px3 hasilnya 1/6, dimana Px 0 untuk nilai X yang lainnya. Artinya X hanya mungkin bernilai 0, 2, atau 3. Selanjutnya, nilai fungsi peluang dapat juga diperoleh dari fungsi distribusi dengan menggunakan dalil berikut. Fungsi peluang juga dapat diperoleh dari fungsi distributif kumulatif. Artinya, jika kita sudah mengetahui fungsi distribusi, maka kita bisa mencari fungsi peluang dari situ. Jika nilai dari peubah acak adalah X1 lebih kecil X2, lebih kecil X3, lebih kecil dari dan, maka nilai bagian A, peluang pada nilai pertama sama dengan nilai fungsi distribusi pada titik tersebut, karena sebelumnya tidak ada nilai lain. Ini. Dan yang B, untuk nilai ini, peluang diperoleh dari selisih fungsi distribusi pada titik tersebut dengan titik sebelumnya, di mana loncatan nilai fungsi distribusi menunjukkan peluang dari nilai tersebut. Nah, untuk ini menjelaskan mengenai kasus yang berbeda, yaitu jika peubah acak jadi kontinu dengan fungsi densitas, maka fungsi distribusinya adalah sebagai berikut. Fungsi distribusi diperoleh dari integral fungsi densitas probabilitas dari minus hingga sampai X. Artinya, kita menjumlahkan semua peluang dari nilai paling kecil sampai nilai X.
Perbedaannya, peubah acak diskrit peluang dihitung dari selisih fungsi distribusi. Sedangkan peubah acak kontinu fungsi distribusi diperoleh dari integral fungsi densitas. Selanjutnya ada contoh soalnya. Misalkan fungsi densitas dari peubah acak X berbentuk seperti ini. Tentukan fungsi distribusi dari X, hitung F1/2. Karena fungsi densitas hanya ada pada 0 sampai 2, maka untuk X lebih kecil 0, maka Fx sama dengan 0. Artinya belum ada peluang yang terakumulasi. Ini soalnya, jadi fungsi distribusi dari X adalah Fx sama dengan 0, X lebih kecil dari 0, Fx 1/8 kali X3, kemudian 0 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil dari 2. 1X lebih besar atau sama dengan 2. Nah, untuk yang B, karena 1/2 terletak pada 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 2, maka seperti ini. Selanjutnya, dalil jika Fx dan Fx masing-masing merupakan nilai fungsi densitas dan nilai fungsi distribusi dari peubah acak X di X, maka rumusnya seperti ini. Untuk beberapa konstanta, real A dan B dengan A lebih kecil sama dengan B dengan rumus seperti ini. Nah, apabila hasil turunannya atau diferensialnya ada